wabarakatuh. Salam, selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, Pak Saudara semua, selamat datang di podcast kita kali ini. Kita senang sekali berbagi informasi penting buat adik-adik muda di NTT, khususnya di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Saburai Jua yang masuk wilayah Kodim 1604 Kupang. Topik kita kali ini tentang rekrutmen TNI AD tahun 2025, ada yang beda. Jadi teman-teman, Pak Saudara semua, siap-siapkan, dengarkan baik-baik karena informasinya sangat berguna. Yuk kita kupas bareng-bareng. Rekan-rekan Pak Saudara semua, dimanapun berada, pada podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang perwira seksi personalia atau biasa disebut Pasipers Kodim 1604 Kupang. Selamat datang Bapak Pasi. Salam sehat. Bagaimana kabarnya Bapak Pasi pada hari ini? Baik Pak. Baik. Kabar saya baik dan tetap semangat. Baik Bapak Pasi, semoga kita semua yang melaksanakan podcast dan semua teman Bapak Saudara semua yang berada di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Saburai Jua tetap sehat walafiat semuanya. Baik, kita mulai podcast kita kali ini. Pertanyaan kita Bapak Pasi begini. Banyak yang bilang masyarakat luar ini, khususnya Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Saburai Jua, bahwa masuk TNI itu harus bayar. Benar nggak sih? Bagaimana Bapak Pasi? Nah, itu dia yang perlu kita luruskan Pak. Jadi rekrutmen TNI AD itu gratis, nggak ada pungutan biaya sama sekali. Jadi kalau ada yang minta uang, bisa dipastikan itu tidak benar. Apalagi motonya sekarang ini Pak Ayu, perlu diketahui, menjadi prajurit TNI AD adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Oh, begitu Bapak Pasi. Kemudian pertanyaan lagi, siapa saja sih yang bisa ikut daftar di Kodim 1604 Kupang ini? Baik Pak Abu, jadi kesempatan ini terbuka luas untuk putra-putra NTT, khususnya yang tinggal di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Saburai Jua. Terbuka untuk umum, khususnya di 3 wilayah Kodim 1604. Betul Pak. Nah, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh sahabat pos, Bapak sih. Katanya ada perubahan aturan ya tahun ini. Dan kalau mau daftar, caranya bagaimana itu Bapak sih? Betul Pak Bu, sekarang perubahannya itu dari usia Pak Bu. Yang maksimal masuk pendidikan itu yang semula dari 22 menjadi 24. Oh, ada ketambahan gitu. Betul, ada tambahan 2 tahun. Itu berkaitan dengan masa pensiun. Untuk Bintara Tamtama itu yang semula 53 menjadi 55. Jadi untuk penerimaan atau untuk calon TNI AD batasnya juga ditambah lagi 2 tahun. Terus yang Berikutnya tinggi badan. Yang dulunya minimal 163 sekarang menjadi 158 cm. Oke, begitu. Ada 2 perubahan yaitu Siap. usia yang semula 22 menjadi 24 tahun dan tinggi badan dari diturunkan malah tinggi badan dari 163 menjadi 158. Kenapa ada perubahan batas usia dan tinggi badan itu Bapak sih? Jadi tujuannya biar lebih banyak anak muda Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur ini yang punya kesempatan. Jadi mereka yang tadinya terhalang usia dan tinggi badan sekarang bisa ikut mendaftarkan diri kembali. Oh, begitu Pak sih. Jadi supaya anak-anak muda 3 kabupaten kota ini yang kemarin sudah lewat usia 22 bisa ikut lagi untuk bergabung menjadi calon prajurit TNI. Oh, begitu Pak sih. Jadi sahabat podcast, anak-anak muda yang kemarin tes lewat umur, silakan daftar lagi. Ada pertanyaan dari sahabat podcast untuk tahapan-tahapan mengenai seleksi ini, apakah seleksi cuma di daerah sini atau selesai dari sini ada lanjutan lagi ke tingkat pusat? Bagaimana Pak sih? Baik Pak Bu, akan saya jelaskan secara singkat tahapan-tahapan seleksi. Ya, tahapannya yang pertama kita daftar online dulu. Ya, Daftar online. Setelah daftar online kita laksanakan validasi.
ke Ajenrem, Ajenrem. dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi. Nah, disitulah administrasi itu nanti dicek keabsahannya, kelengkapannya, kebenarannya, dari mulai dia lahir, akte kelahiran, sampai dia lulus sekolah. Ijazahnya dicek, SD, SMP, SMA, KTP. berikut KTP orang tua, SKCK, BPJS, dan lain-lainnya. Setelah lulus setelah administrasi, nanti dilanjutkan apabila memenuhi syarat atau terpilih, dilanjutkan dengan tes kesehatan. Nah, tesnya ini di Rumah Sakit Tentara Wirasakti. Oh iya. Setelah tes kesehatan dinyatakan lulus kesehatan, untuk Tamtama sekarang ini langsung dilaksanakan pemilihan atau parade untuk tes lanjutan ke tes pusat, tingkat pusat di Bali. Di Bali dan Pasar Bali. Oh, siap. Jadi kalau di Bali itu nanti di tes pusatnya itu kembali lagi tes awal lagi, tapi ini lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi yang diteskan, dari mulai administrasi, kesehatan, ada jasmani, litpes, dan psikologi. Selanjutnya diadakan penentuan terakhir atau pemilihan. Gitu, Pak. Itu khusus yang pertama. Khusus Kalau yang Tamtama. Bintara, Kalau untuk yang Bintara, dari mulai administrasi, kesehatan, jasmani, itu ada tesnya di Kupang sini. ini. Jadi perbedaannya di Tamtama cuma administrasi dan kesehatan aja, betul. Langsung lanjut Lanjut ke tingkat pusat. Kalau terpilih di parade. Kalau Bintara administrasi, kesehatan, jasmani. Ya, jasmani itu yang lari, pull up, dan lain sebagainya itu. Renang. Kalau Jangan terpilih lupa. baru lanjut ke tingkat pusat. Oh siap. Begitu sahabat podcast, saudara semua. Jadi informasi ini penting karena kebanyakan kalau udah lulus di sini bilang wah udah lulus, ternyata tidak begitu. Jadi jangan bersenang dulu. Karena lulus di daerah, nanti di pusat akan tes ulang lagi. Jadi ada tahapannya. Kalau sudah nyatakan lulus di Kupang, berangkatkan ke Denpasar, nah itu belum lulus, belum masuk pendidikan, masih ada tahap kedua lagi di sana. Oh begitu. Selanjutnya Bapak sih, Kodim Kupang sendiri. Kodim Kupang kan mempunyai 3 wilayah teritorial, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Saburai Jua. Kodim Kupang sendiri apa sih rencana apa yang dibuat tentang rekrutmen TNI ini? Oh, banyak Pak Bu. Jadi Kodim 1604 Kupang mulai dari peran aktif Babinsa di tiap desa atau kelurahan sampai pemasangan baliho di titik-titik strategis biar gampang dilihat masyarakat, khususnya pemuda-pemuda yang berminat menjadi TNI. Oh, berarti sejak semula Kodim sudah mulai kampanye kayak Kamsik begitu loh, kampanye Babinsa mulai melalui Babinsa, kan Babinsa yang berada di wilayah desa-desa mulai mensosialisikan tentang pendaftaran ini. Baik, terima kasih. Kalau misalnya dalam proses rekrutmen ini pendaftaran, misalnya ada yang janggal, kira-kira para sahabat podcast bertanya, kira-kira kemana mereka harus mengadu atau melapor sih? Oh, bisa Pak Bu, itu nanti ada nomor WhatsApp khusus untuk pengaduan, yaitu 081310500074. Jadi semua laporan akan ditangani dengan transparan, akan diwadahi di situ. Begitu. Jadi sahabat podcast, anak muda sekalian, dihafal ya nomornya tadi 081310500074. Semua pengaduan laporan akan kirim ke WA itu nanti akan diproses secara transparan. Begitu Bapak sih. Nah, kalau soal persiapan Bapak sih, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang calon prajurit ini? Baik. Jadi untuk menjadi calon prajurit itu sebenarnya mudah dan gampang dipelajari. Istilahnya ada bocorannya. Ada bocoran, ada kisi-kisinya. Yang pertama, ya siapkan administrasi dengan lengkap dan benar. Yang kedua, siapkan kesehatan dengan cara cek kesehatan di Rumah Sakit Tentara Wirasakti Kupang.
Nah, selanjutnya siapkan jasmaninya atau fisiknya dengan cara apa? Ya latihan, praktek dari mulai lari, pull up, sit up, push up, salteran, renang dan lain sebagainya. Selanjutnya jangan lupa ya belajar. Di situ nanti ada apa namanya tes LIPES atau apa namanya Soal-soal umum gitu ya. mental ideologi. Ideologi. Soal mental ideologi. Nah, berarti rekan-rekan saudara semua ingat, siapkan pertama fisik, akademik, kesehatan, latih lagi untuk fisik dilatih, akademiknya harus belajar, dan jangan lupa cek kesehatan di rumah sakit Wirasakti. Nah, Pak sih yang terakhir ini, ada pesan nggak buat anak-anak muda yang mau coba mendaftar khususnya Kabupaten Sabu, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang ini? Jadi siapkan diri sebaik mungkin. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Mari bergabung jadi prajurit TNI AD untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah, jadi harus siapkan semua. Siap, harus Oke. disiapkan. Nah, begitu teman-teman, saudara, sahabat podcast semua, itulah informasi lengkap tentang rekrutmen TNI AD 2025. Ada yang beda. Bedanya di mana? Yaitu ada perubahan batas usia dan tinggi badan. Nah, kesimpulannya, masuk TNI itu gratis, transparan dan terbuka untuk semua. Jadi adik-adik putra terbaik di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua, ayo persiapkan diri dengan baik dari sekarang. Jangan lupa selalu jaga fisik, akademik dan kesehatan. Oke, sampai di sini obrolan kita podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Beta tunggu ya cerita-cerita baru adik-adik semua yang telah sukses menjadi prajurit TNI di episode berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Pasi atas kesempatan hadirnya. Salam sehat selalu. Semoga kita tetap dalam lindungan. Semangat. Semangat.